Jack Grealish menunjukkan kekecewaannya setelah dikabarkan tidak akan dibawa Manchester City ke Piala Dunia antar klub. Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi sang gelandang, yang selama ini dikenal sebagai salah satu andalan tim. Melalui media sosialnya, gelandang berusia 29 tahun itu membalas komentar pedas seorang fans, yang menyebut performanya buruk belakangan ini. "Aku buruk belakangan ini. 3 gol dalam 3 penampilan terakhir dengan bermain kurang dari 45 menit, tulisnya dengan nada kesal. Ia juga menambahkan, "Apalagi yang kalian mau? Hat-trick dalam 20 menit. Fakta bahwa Pep Guardiola memilih untuk tidak memasukkannya dalam skuad Piala Dunia antar klub semakin mempertegas bahwa posisi Grealish kini mulai tergeser. Padahal, ia merupakan salah satu pilar penting saat Manchester City mencatatkan sejarah dengan meraih treble winners pada tahun 2023. Al Hilal mendapat tamparan keras dalam upaya mereka merekrut Victor Osimhen. Klub asal Arab Saudi tersebut harus menghadapi kenyataan pahit setelah tawaran pertamanya ditolak mentah-mentah oleh Napoli dan juga oleh sang striker sendiri. Napoli tetap bersikukuh pada pendiriannya, dengan klausul pelepasan Osimhen senilai 75 juta euro harus dibayar penuh, tanpa negosiasi. Di sisi lain, Osimhen pun belum menunjukkan ketertarikan besar untuk hijrah ke Timur Tengah. Meski Al Hilal telah menawarkan gaji fantastis sebesar 26 juta euro per tahun, penyerang asal Nigeria itu menilai jumlah tersebut belum cukup memuaskan, baik dari segi finansial maupun tantangan karir. Bahkan pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi, dilaporkan telah melakukan pendekatan pribadi, dengan menghubungi Osimhen langsung via telepon. Namun, upaya tersebut tampaknya belum berhasil menggoyahkan keputusan sang pemain. Hingga kini, Osimhen masih belum memberikan sinyal positif untuk meninggalkan Napoli, dan mencoba petualangan baru di Liga Pro Saudi. Inter Milan ditinggal oleh pelatih mereka, Simone Inzaghi, yang memutuskan untuk bergabung dengan Al Hilal. Inzaghi telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub asal Arab Saudi tersebut. Inter pun sempat menjadikan Cesc Fabregas sebagai kandidat utama untuk menggantikan Inzaghi. Namun, Como enggan melepas Fabregas, dan menolak membuka negosiasi, karena ingin mempertahankannya sebagai pelatih. Nama Patrick Vieira, yang saat ini melatih Genoa, juga sempat masuk dalam daftar calon. Meski begitu, fokus Inter kini tertuju pada Christian Cifu. Cifu sudah lama dikenal di Italia, dan memiliki sejarah bersama Inter, termasuk saat meraih treble winners. Setelah pensiun sebagai pemain, ia sempat melatih tim muda Inter, dan kemudian memperkaya pengalamannya saat menangani Parma. Piero Ausilio, yang baru kembali dari kunjungan ke London, kini memusatkan perhatian pada proses perekrutan Cifu. Ia disebut aktif dalam negosiasi dengan mantan bek Inter itu. Proses perumusan kontrak pun sudah dimulai, dengan harapan pengangkatan Cifu sebagai pelatih baru, bisa diselesaikan sebelum digelarnya Piala Dunia antar klub. Lamine Yamal tengah menikmati perjalanan karir yang luar biasa bersama Barcelona. Pemain muda berusia 17 tahun ini tampil menonjol di posisi sayap kanan, dan menjadi sosok penting dalam keberhasilan tim meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol pada musim ini. Di tengah pencapaiannya, perbandingan antara Yamal dan legenda Barcelona, Lionel Messi, semakin sering disuarakan. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menilai Yamal akan menghadapi tantangan besar jika ingin mencapai level Messi. Dia berada di tempat terbaik untuk mengejar ambisinya, kata Guardiola kepada Mundo Deportivo. "Saya bisa bicara soal pengalaman saat melatih Leo. Saya ingin melatih Yamal juga, tapi itu tampaknya tidak akan terjadi." Ia menambahkan, bahwa konsistensi adalah aspek tersulit dalam karir pemain hebat. Jika dia terus dibandingkan dengan Messi, berarti dia memang pemain luar biasa. Potensinya sangat besar, dan itu sudah terlihat jelas, tambahnya. Raksasa La Liga, Barcelona, dikabarkan mengalami kerugian besar pekan ini, akibat keputusan Atletico Madrid yang enggan menebus transfer permanen Clement Lenglet. Bek asal Prancis tersebut menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub ibu kota Spanyol itu, dan tampil cukup impresif di bawah asuhan Diego Simeone, dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 2 assist dalam 34 pertandingan di semua ajang. Awalnya, baik Atletico Madrid maupun Lenglet menunjukkan keinginan untuk melanjutkan kerja sama mereka setelah musim panas ini. Namun menurut laporan Mundo Deportivo, Atletico hanya bersedia mempertahankan Lenglet jika ia dilepas secara gratis oleh Barcelona. Situasi ini membuat Barcelona yang sebelumnya berharap bisa mendapatkan uang dari penjualan Lenglet, kini berada dalam posisi sulit, karena potensi kehilangan pemain tanpa mendapatkan kompensasi. Chelsea resmi merekrut Liam Delap dari Ipswich Town. Striker berusia 22 tahun itu, diboyong dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro, dan menandatangani kontrak hingga musim panas 2031. Delap sendiri merupakan produk Akademi Manchester City, namun tak mendapatkan peluang di tim utama, dan akhirnya bergabung dengan Ipswich. Pada musim lalu, Delap mencetak 12 gol dalam 37 penampilan di Premier League. Di Chelsea, ia akan bersaing dengan Nicholas Jackson untuk posisi penyerang utama, sementara kabarnya Christopher Nkunku akan dilepas. Mengutip dari situs resmi Chelsea, Delap akan mengenakan nomor punggung 9, angka yang dikenal membawa kutukan bagi penyerang The Blues. Sejumlah pemain sebelumnya yang memakai nomor ini, seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Romelu Lukaku, Tammy Abraham, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, hingga Fernando Torres, gagal tampil konsisten di klub. Federico Chiesa mulai memberi tanda-tanda ingin kembali ke Italia, setelah menjalani musim yang kurang memuaskan di Inggris. AC Milan
disebut-sebut sebagai destinasi yang menarik bagi sang pemain, terutama karena keberadaan pelatih Massimiliano Allegri. Allegri, yang saat ini menukangi Milan, pernah bekerja sama dengan Chiesa saat keduanya masih di Juventus. Chiesa diperkirakan melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya yang sempat meredup. Reuni dengan Allegri dinilai bisa menjadi dorongan positif baginya untuk bangkit. Di sisi lain, Liverpool mulai menyadari bahwa melepas Chiesa bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Namun, klub asal Merseyside itu hanya bersedia melepasnya secara permanen. AC Milan sempat mengajukan opsi peminjaman terlebih dahulu, tetapi tawaran itu ditolak oleh Liverpool. Menurut laporan jurnalis Italia, Orazio Accomando, The Reds ingin mendapatkan kembali sebagian dari dana transfer sebesar 11 juta pound yang mereka keluarkan musim lalu. Kabar mengenai potensi transfer kiper utama PSG, Gianluigi Donnarumma, terus menjadi perbincangan. Sang agen, Enzo Raiola, sempat mengungkapkan bahwa kliennya tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di Serie A, termasuk kembali ke mantan klubnya, AC Milan. Namun, belakangan ini muncul satu lagi klub Italia yang tertarik untuk merekrutnya, yaitu Juventus. Berdasarkan laporan terbaru dari jurnalis Giovanni Albanese, Juventus tengah melakukan pendekatan diam-diam untuk merekrut penjaga gawang andalan PSG tersebut. Meski begitu, proses transfer ini diperkirakan tidak akan mudah, karena PSG kemungkinan besar tidak akan melepas Donnarumma dengan harga murah, terutama setelah penampilannya yang mengesankan musim ini. Kendati demikian, keinginan Donnarumma untuk kembali bermain di Italia, ditambah dengan proyek jangka panjang Juventus yang kini dipimpin oleh pelatih Igor Tudor, bisa menjadi daya tarik tersendiri. Arsenal telah mengambil langkah strategis untuk mempertahankan kekuatan lini pertahanan mereka, dengan memperpanjang kontrak Gabriel Magalhaes hingga Juni 2029. Klub asal London Utara ini memastikan bahwa bek asal Brasil tersebut akan tetap bermain di Emirates Stadium. Gabriel, yang didatangkan dari Lille pada September 2020, telah berkembang menjadi pilar utama di lini belakang tim. Hingga saat ini, pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan 210 penampilan di berbagai kompetisi, dan menyumbangkan 20 gol. Dalam pernyataan resminya, Gabriel menyampaikan rasa syukurnya bisa terus membela Arsenal, yang ia anggap sebagai rumah keduanya. Kontrak baru ini menegaskan komitmen Arsenal dalam membangun tim yang kuat untuk masa depan. Bersama William Saliba, Gabriel membentuk duet bek tengah yang tangguh, dan disebut-sebut sebagai salah satu pasangan terbaik di Premier League dalam 2 musim terakhir. Musim lalu, Gavi tidak selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Barcelona, karena harus bersaing dengan pemain seperti Frenkie de Jong, Pedri, dan Dani Olmo, untuk mendapatkan waktu bermain. Kondisi ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa PSG tertarik merekrutnya. Bahkan, pelatih PSG, Luis Enrique, dikabarkan ingin memboyong Gavi ke klub tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Gavi segera memberikan klarifikasi dan membantah semua isu tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Camp Nou. Dalam wawancara khusus dengan Mundo Deportivo, Gavi menolak kabar kepindahannya ke PSG dan menyatakan bahwa rumor itu hanyalah rekaan media. Ia memahami bahwa banyak orang mempercayai apa yang mereka baca, namun ia memastikan bahwa dirinya tidak akan pindah ke PSG. Erik ten Hag baru saja resmi ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen, menggantikan Xabi Alonso yang pindah ke Real Madrid. Saat ini, pelatih asal Belanda tersebut mulai merancang skuad barunya, dan menjadikan Antony sebagai salah satu incaran utama. Berdasarkan laporan dari Sky Sports Germany, Ten Hag sangat berambisi untuk kembali bekerja sama dengan winger asal Brasil itu. Sebelumnya, Antony pernah bermain di bawah asuhan Ten Hag saat di Ajax Amsterdam, sebelum diboyong ke Manchester United. Ten Hag sangat mengenal kemampuan Antony, karena dialah yang memberi kesempatan bagi sang pemain untuk bersinar di Ajax. Ia juga berperan penting dalam proses perekrutan Antony oleh Manchester United dengan harga tinggi. Ten Hag meyakini bahwa Antony bisa menjadi aset berharga untuk memperkuat lini depan Leverkusen. Ia menilai, gaya bermain Antony sangat sesuai dengan filosofi permainan yang ingin ia terapkan di Bay Arena. Kepa Arrizabalaga pernah menjadi pemain kunci di Chelsea. Namun dalam 2 musim terakhir, posisinya di tim utama mulai tergeser. Pada musim lalu, kiper asal Spanyol itu dipinjamkan ke Bournemouth, di mana ia justru mampu tampil cukup impresif bersama The Cherries. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, performa api Kepa menarik minat Arsenal. Klub asal London Utara tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrutnya di bursa transfer mendatang. Salah satu faktor yang membuat Arsenal tertarik adalah bandrol Kepa yang tergolong murah. Meski kontraknya di Chelsea masih berlaku hingga 2026, ia kabarnya bisa ditebus dengan harga sekitar 5 juta pound. Arsenal menilai, angka tersebut sangat layak untuk seorang kiper berpengalaman seperti Kepa, sehingga mereka kini mempertimbangkan secara serius kemungkinan memboyongnya ke Emirates Stadium. Juventus dikabarkan sudah tak lagi menginginkan Dusan Vlahovic dalam skuad mereka, dan kepindahannya dari Turin hampir bisa dipastikan. Sejumlah klub telah menunjukkan minat, termasuk dari Liga Inggris. Namun, situasi ini tampaknya ingin dimanfaatkan oleh pelatih baru AC Milan, Allegri, yang disebut tertarik memboyong Vlahovic ke San Siro. Peluang bagi striker asal Serbia itu untuk bergabung dengan Rossoneri pun dinilai cukup terbuka. Allegri dilaporkan terus mencoba membujuk Vlahovic agar bersedia pindah ke Milan. Meski demikian, ada kendala besar yang menghadang rencana transfer ini, yaitu soal gaji.
Saat ini, Vlahovic menerima bayaran sekitar 12 juta euro per musim di Juventus, angka yang jelas berada di luar kemampuan finansial AC Milan dalam kondisi mereka saat ini. Di awal musim ini, Jamie Gitten sempat menjadi pemain kunci Borussia Dortmund di bawah arahan Nuri Sahin. Namun, setelah Sahin diberhentikan, dan Niko Kovac mengambil alih posisi pelatih, Gittens mulai tersisih dari skuad utama. Kovac lebih memilih menurunkan pemain lain di posisinya, termasuk Karim Adeyemi. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sepanjang musim lalu, Gittens hanya mencatatkan total 1.784 menit bermain di Bundesliga, dengan torehan 8 gol dan 4 assist. Meski waktu bermainnya terbatas, performanya tetap menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Arsenal dan Chelsea, yang dikabarkan berminat merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan dari dua klub Premier League tersebut, membuat Dortmund tak kesulitan mencari pembeli. Saat ini, nilai pasar Gittens mencapai 50 juta euro, atau sekitar 929 miliar rupiah. Dana dari penjualan Gittens ke Inggris, berpotensi digunakan Dortmund untuk merekrut pemain baru. Franco Mastantuono tengah menjadi sorotan di Argentina, karena pencapaiannya yang luar biasa di usia muda, berhasil masuk ke tim utama River Plate saat baru berusia 17 tahun. Bakatnya pun menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Paris Saint-Germain sempat disebut sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun menurut Fabrizio Romano, situasinya kini telah berubah. Real Madrid dilaporkan berhasil merebut peluang dari PSG untuk merekrut pemain muda berbakat tersebut. Romano menyebut bahwa PSG sejatinya sudah sangat dekat untuk mengamankan transfer Mastantuono. Namun semuanya berubah ketika Real Madrid turut terjun dalam perburuan. Mastantuono sendiri diketahui merupakan penggemar Real Madrid sejak lama, dan telah lama bermimpi bermain di Santiago Bernabeu. Oleh karena itu, ketika tawaran dari Los Blancos datang, ia langsung menolak PSG, dan memilih bergabung dengan klub impiannya. Liverpool menunjukkan indikasi akan melakukan belanja besar di bursa transfer musim panas ini, salah satunya dengan membidik Florian Wirtz. Gelandang kreatif asal Jerman tersebut, kabarnya akan ditebus dengan nilai fantastis, di mana The Reds disebut siap menggelontorkan dana hingga 126 juta pound untuk merekrutnya. Selain Wirtz, Liverpool juga dirumorkan tertarik merekrut Milos Kerkez dari Bournemouth. Dan yang terbaru, mereka disebut-sebut mengincar pemain lokal yang kini membela Newcastle United, yakni Anthony Gordon. Menurut laporan Give Me Sport, winger berusia 24 tahun itu sedang dipertimbangkan Liverpool sebagai calon pengganti di posisi sayap kiri, posisi yang sebelumnya diisi oleh Luis Diaz. Kabarnya, Diaz berpotensi hengkang, karena sedang dibidik oleh Barcelona. Jika pemain asal Kolombia itu benar-benar pergi, Liverpool berencana menggunakan dana hasil penjualannya untuk merekrut Gordon. Adapun Newcastle, dikabarkan hanya bersedia melepas sang pemain, jika ada tawaran di kisaran 80 juta pound. Musim panas 2025, menjadi periode krusial bagi Arsenal untuk memperkuat komposisi tim. Pada musim sebelumnya, performa mereka masih belum optimal, khususnya dalam hal efektivitas serangan. Kurangnya ketajaman di lini depan, menjadi salah satu faktor utama kegagalan mereka meraih poin-poin penting dalam persaingan memperebutkan gelar juara. Mikel Arteta pun mendesak manajemen klub untuk segera menambah kekuatan di posisi penyerang tengah. Sebagai bagian dari upaya ini, Arsenal mulai mengincar dua striker muda yang tengah bersinar di Eropa, yakni Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Meski nama Gyökeres masih masuk dalam daftar pantauan, fokus utama Arsenal kini tertuju pada Benjamin Sesko. Striker muda asal Slovenia tersebut dinilai paling sesuai dengan kebutuhan taktis tim. Arsenal telah mengambil langkah konkret untuk mendekati RB Leipzig, namun klub Jerman itu dikenal sulit diajak berunding. AC Milan secara resmi telah menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan Sergio Conceição yang telah diberhentikan oleh manajemen klub. Pelatih berusia 57 tahun itu kini mulai merancang rencana untuk memperkuat skuad Rossoneri pada jendela transfer mendatang. Beberapa posisi dalam tim dinilai membutuhkan tambahan pemain. Berdasarkan laporan dari tim Talk, Allegri saat ini mengalihkan fokusnya ke kompetisi Premier League. Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United dalam waktu dekat. Ketertarikan Allegri terhadap Sancho didorong oleh kebutuhan Milan akan pemain sayap baru. Rafael Leao, yang selama ini menjadi andalan di posisi tersebut, dilaporkan berpotensi meninggalkan klub musim panas ini, sementara pilihan di posisi winger cukup terbatas. Allegri dikenal sebagai pengagum gaya permainan Sancho, dan ia percaya bahwa pemain asal Inggris itu dapat membawa warna baru dalam serangan Milan musim depan. Manchester United menunjukkan pendekatan yang sangat aktif di jendela transfer kali ini. Mereka baru saja merampungkan perekrutan pertama, dengan mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Dalam waktu dekat, klub berjuluk Setan Merah itu diperkirakan akan menyelesaikan transfer kedua mereka, yakni merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford. Berdasarkan laporan dari Give Me Sports, MU juga tengah mempersiapkan langkah untuk mendatangkan pemain ketiga. Gelandang Atalanta, Ederson, menjadi target berikutnya untuk memperkuat lini tengah. Meski demikian, hingga kini pihak MU belum melakukan kontak langsung dengan Atalanta maupun sang pemain. Fokus utama mereka saat ini masih pada penyelesaian proses transfer Mbeumo. Namun dalam waktu dekat, MU diperkirakan akan segera memulai pembicaraan terkait Ederson. Mereka tidak ingin proses perekrutan ini berlangsung terlalu lama, karena menargetkan komposisi tim sudah lengkap sebelum memulai tur pramusim bulan depan.
Florian Wirtz telah menjadi sorotan utama di Bundesliga, terutama dalam 2 musim terakhir. Performa impresif dan konsistennya bersama Leverkusen membuatnya dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di sepak bola Jerman saat ini. Tidak heran jika sejumlah klub elit Eropa seperti Manchester City, Bayern Munchen, dan Liverpool turut memantau perkembangannya. Namun, Wirtz dikabarkan lebih condong memilih Liverpool sebagai destinasi berikutnya. Ketertarikan sang pemain mendorong Liverpool untuk bergerak cepat. Klub asal Merseyside itu langsung mengajukan tawaran resmi kepada Bayer Leverkusen sebagai bukti keseriusan mereka. Saat ini, proses negosiasi telah memasuki tahap akhir, dengan kedua klub sedang merampungkan rincian terakhir sebelum pengumuman resmi dilakukan. Jika semua berjalan lancar, Wirtz akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis.